Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua tretan Rajawarta dimanapun berada. Hari ini Rajawarta akan melaporkan progres perkembangan penanganan COVID-19 di kota Surabaya, di mana dari hari ke hari jumlah pasien COVID-19 terus mengalami penurunan yang cukup membanggakan. Terkait dengan hal tersebut di atas, Rajawarta telah mengantongi 3 catatan menarik untuk disampaikan kepada tretan. Catatan menarik tersebut, diantaranya, pasien yang masuk ruang ICU ternyata diduga berasal dari klaster atau kalangan menengah ke atas. Catatan kedua, turunnya angka pasien di rumah sakit karena dipengaruhi oleh revisi peraturan Kemenkes pada tanggal 13 Juli tahun 2020, dan yang ketiga adalah, angka kesembuhan di kota Surabaya tembus ke angka 6.000 lebih. Oke tretan, setelah kita sampaikan 3 catatan menarik terkait dengan penanganan COVID-19 di kota Surabaya, kini saatnya Rajawarta menjelaskan satu persatu dari masing-masing catatan yang diperoleh Rajawarta dari berbagai sumber. Pertama, Rajawarta akan menjelaskan klaim pemerintah kota Surabaya, Pemkos, yang menyatakan bahwa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 tembus ke angka 6.000 lebih. Pernyataan membanggakan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita kepada sejumlah pewarta. Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2020, wanita yang biasa dipanggil Feni mengungkapkan, pasien sembuh di Surabaya secara kumulatif mencapai 6.438 orang. Jumlah tersebut terdiri dari pasien rawat jalan isolasi mandiri 100 orang, pasien rawat inap rumah sakit 21 orang, dan pasien tamu hotel asrama haji 8 orang pasien. Bahkan, ungkap Feni, pada hari tertentu, angka kesembuhan dalam sehari mencapai 130 orang pasien. Sementara untuk pasien dalam pemantauan dan dalam perawatan berjumlah 2.487 orang. Mereka terdiri dari rawat jalan isolasi mandiri sebanyak 1.148 orang, kemudian rawat inap rumah sakit berjumlah 1.071. Dan pasien dari hotel asrama haji sebanyak 268 orang. Oke tretan, setelah Rajawarta mengurai angka kesembuhan di kota Surabaya mencapai 6.000 lebih. Berikutnya, Rajawarta akan menjelaskan catatan lainnya yakni, turunnya jumlah pasien di 2 rumah sakit. Ternyata, salah satu penyebab terus berkurangnya pasien di rumah sakit adalah revisi peraturan Kemenkes pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Kok bisa? Iya bisa, karena menurut Sylvia Sumitro, Kepala Unit Pemasaran dan Layanan Pelanggan Rumah Sakit Adi Husada Undan Wetan, sebelum peraturan Kemenkes direvisi, setiap pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit bisa pulang setelah hasil swabnya 2 kali negatif. Namun, setelah peraturan Kemenkes direvisi, setiap pasien dengan hasil swab 1 kali negatif, bisa pulang. Penyebab berikut adalah, kriteria masuk rumah sakit dengan jaminan Kemenkes juga diperketat, hanya yang komorbid dan usia di atas 60 yang bisa. Akibatnya jumlah pasien langsung turun drastis. Catatan menarik yang ketiga adalah pasien masuk ke Intensive Care Unit (ICU), rata-rata berasal dari kalangan sosial menengah ke atas, dan pegawai perkantoran. Informasi tersebut berdasarkan keterangan Dirut Rumah Sakit Husada Utama RSHU, Surabaya, Didi Dewanto, kepada detik.com. Menurutnya, selain jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di bawah kendali, mulai menunjukkan tren penurunan hingga 50%. Belakangan diketahui, rata-rata pasien yang masuk ke ICU berasal dari kalangan menengah ke atas, dan pegawai perkantoran. Oleh karena itu, Dewanto meminta klaster-klaster kantor dan perumahan mewah perlu diwaspadai. Pernyataan Dewanto tersebut berdasarkan pengamatannya di ruang ICU. Dan, hasilnya adalah, rata-rata pasien yang masuk ke ruang ICU berasal dari kalangan menengah ke atas dan pegawai perkantoran. Terkait dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Husada Utama, Dewanto mengaku, dalam waktu 2 minggu terakhir, jumlah pasien mengalami penurunan hingga 50%. Dari 247 bed yang tersedia, pasiennya hanya 120 orang. Oke tretan, itulah sekilas informasi terkait dengan progres penanganan COVID-19 di kota Surabaya, di mana Rajawarta telah menyajikan beberapa catatan menarik yang bisa melengkapi wawasan para tretan. Assalamualaikum, dan sampai jumpa.